58. Maksud daripada pahala sebuah ukuran yang telah Allah tentukan. Ukuran yang kalih Allah Ta'ala khususkan, Allah tentukan daripada balasan yang Allah Ta'ala yang tahu tentang ukurannya dan tentang balasannya. Allah Ta'ala lupa balasan. Balasan Allah yang telah Allah ukurkan dan yang kali Allah khususkan. Ini adalah pahala. Kemudian wal mandub min haitsu wasfuhu bin nadbi ma yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarkih. Dan sunnah daripada sekira-kira bersifatnya mandub bin nadbi dengan sunnah bin nadab, dan sunnah daripada sekira-kira bersifatnya sunnah bin nadbi dengan sunnah. Itu mayusabu ala fi'lih, barang-barang yang diberikan pahala di atas mengerjakannya barang, wala yu'aqabu, dan tidak disiksakan, ala tarkihi, di atas meninggalkannya barang, di atas meninggalkannya barang. Kalian pada qauluhu wal mandub disesuaikan dengan kategori mandub, merupakan sesuatu hal seandainya dikerjakan Allah berikan balasan pahala dan pula tidak mendapatkan siksaan jikalau kita tinggalkannya. Kalau dalam wal mandub ay al mandub ilaih, sesuatu yang disunnahkan ilaihi kepadanya, al yang disunnahkan kepadanya al. Fa fihil hasfu, maka sebut padanya kata al-mandub yang ada di atas dalam matan warkah. Itu pembuangan. Jadi dibuangkan ilaihi. Pada dasarnya ada wal mandub ilaihi. Dibuangkan ilaihi. Terjadi pembuangan. Wal isal dan bersambung. Fafihi hasbun, tersebut padanya mandub itu buang dan sambung. Boleh disambung ilahi, boleh juga dibuangkan ilahi, jadinya mandub. Wa yuradaful mustahabu wat tatawu'u was sunnatu khilafan lil qadhi. Dan taraduf akannya mandub, arti taraduf sama, menyamai, maksud yang sama, memiliki persamaan yang sama oleh mustahabun, wa tatawu, dan oleh tatawu, wa sunnatun, dan oleh sunnah. Khilafan, hal keadaan demikian, berbeda pendapat bagi Qadhi Husain. Wa ghairih, dan selain daripada Qadhi Husain, pada menafikan mereka akan taraduf, akan sama. Pada menolak mereka itu akan persamaan. Haitsu, sekira-kira tempat mereka berkata, apa katanya, hada fi'lu in wadaba alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahuwa sunnatun. Hadal fi'l, bermula ini perbuatan. Bermula ini perbuatan itu jika bermula ini perbuatan itu jika sering di atasnya perbuatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa, niscaya maka bermula dianya perbuatan itu sunnah. Niscaya maka bermula dianya perbuatan itu sunnah. Wa tatawu lam yuwadib
ataupun tiada sering, tiada selalu, mulazamah ataupun konsistensi. Sering ianya Nabi akan di atasnya perbuatan kaan sebagaimana bahwa berbuat akannya perbuatan, berbuat ianya Nabi akannya perbuatan satu kali ataupun dua kali, satu kali ataupun dua kali, fahuwal mustahab. Nescaya maka bermula dianya perbuatan itu diistilahkan dengan mustahabun. Nescaya maka bermula dianya perbuatan itu diistilahkan dengan mustahabun. Ataupun tidak pernah berbuat ianya Nabi akannya perbuatan, wa huwa ma yanshi'uhul insanu bi ikhtiyarihi minal aurat, barang-barang yang terjadi, barang-barang yang berbuat, yang terjadi akan nyama oleh manusia bi ikhtiyarihi dengan pilihannya manusia, minal auradi daripada hadis-hadis yang warid, daripada hadis-hadis yang warid, hadis-hadis yang datang daripada Rasulullah, fahuwa niscaya maka bermula dianya perbuatan itu namanya tatawwu. Niscaya maka bermula dianya perbuatan itu diistilahkan dengan kategorinya adalah tatawwu. Kah? Kah mana? Wa yuradifuhu aidan, dan pula taraduf sama akannya mustahabun pula oleh al-marghub fih, alladhi yang digemarkan, alladhi yang disukai, fihi padanya alladhi, alladhi yang disukai padanya alladhi, wal ihsan, dan ada kala ihsan, kebaikan-kebaikan, wal aula, dan aula, hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang good, wal nafal, dan naflun, naflun kebaikan, wal mustahsan, dan pula kebagusan-kebagusan, dan lain-lain sebagainya. Ke mana? Ya, dengarkan pencerahannya. Al-mandub, secara pengertian daripada resam, makna secara resam, ta'rif musannif dalam warqat mentakrifkan dengan secara resam dengan secara athar ibadah. Makna athar ibadah, hasil ataupun bekasan setelah melakukan perbuatan. Ya kan? Dikarenakan bud akan diberikan pahala ataupun ada namanya siksaan ataupun tidak ada siksa, ini setelah diperbuatkan ataukah setelah ditinggalkannya. Salah satu perbuatan yang sunnah tak kerjakan misalnya adalah ngaji Quran, ngaji kitab, buat kitab dengan menggunakan air wudu. Hukumnya sunnah. Oh, kita perbuatkan, nada pebut, ya, diberikan pahala. Di peninjauannya setelah melakukan. Oh, tidak melakukan wudu, hana tamudu watebut kitab, ya, tidak ada pahalanya. Peninjauan tentang pahala ataupun tidak diberikan pahala untuk sunnah setelah melakukan perbuatan, setelah kehasilan, asar, bekasannya, ya, bekas sanji. Maka untuk demikian kata-kata mandub rupanya banyak lafaz yang taraduf dengannya. Banyak yang lafaz taraduf. Lafaz taraduf menurut satu pendapat bukan Qadhi Husain. Khilaf bagi Qadhi Husain. Menurut pendapat taraduf di belakang, istilah untuk mandub banyak. Sebagaimana tatawwu sama cik lagi kan.
Kemudian sunnatun pi sama cik lagi yang saban je dengan mustahabun sama dengan mandubun. Semuanya istilah untuk faba mandum. Tidak ada punya perbedaan. Lafaz taraduf berbeda lafaz dan satu makna. Berarti menurut selain daripada Qadhi Husain, ta'rif mustahabun ma yusabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih, dan ta'rif sunnatun lagi yang cit ma yusabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih, dan ta'rif mandubun sama cit lagi yang. Bahkan karena tidak ada bedanya, hanya perbedaan. Menurut Runyan. Menurut Qadhi Husain, rupanya beliau membuat perbedaan untuk ta'rif mandub beda, tatawuk beda, sunnah pun beda. Bagaimana perbedaan? Sebagaimana kita kemudian dalam. Sunnahnya merupakan bud ataupun perbuatan sunnah yang Rasulullah selalu mulazamah dalamnya. Rasulullah sering mengerjakannya dan konsisten istiqamah dalam sunnah tersebut. Itu yang diistilahkan dengan kategori sunnah Rasul. Yang mana sunnah Rasul? Sunnah Rasul merupakan perbuatan sunnah yang Rasulullah selalu mengerjakan sunnah itu. Selalu mengerjakan itu oleh Rasulullah. Rasulullah tidak meninggalkannya, sering mengerjakannya. Ya kan? Sedangkan kalau istilah untuk yang lain, tidak sering Rasulullah di atasnya, paling Rasulullah mengerjakan satu dua kali. 3 waga naga pebut dari Rasulullah. Sunnah-sunnah yang Rasulullah tidak sering mengerjakannya, cuman ada 1 kali, 3 waga naga pebut dari Rasulullah. Lain banyak hana. Yang diistilahkan dengan namanya adalah mustahabun Rasul. Mustahabbah Rasul. Perbuatan yang dicintai Rasul, yang Rasulullah kerjakan 1-2 kali. Ataupun adakala perbuatan sunnah yang Rasulullah sama sekali tidak pernah mengerjakannya. Rasulullah tidak mengerjakannya sunnah demikian. Tetapi oleh kita selaku umatnya, para sahabatnya kadang-kadang nak kerjakan. Yang kita kerjakan pula bukan sesuka tanyakan, tetapi menurut sesuai lagi hadis Nabi. Rasulullah nak ungkapkan hadis tentangnya. Walaupun Rasulullah sendirinya tidak mengerjakan. Rasulullah nak puput, tapi Rasulullah nak gayu dalam hadis. Rasulullah nak anjurkan dalam hadis, dan yang kita amalkan sesuai dengan hadis yang diistilahkan dengan tatawuk Rasul. Kamu kan? Karena yang tu lakukan tidak pernah dikerjakan oleh Nabi-Nya menangkakan. Kabeda lagi. Adakala lafaz yang taraduf sama makna lagi mandub diistilahkan ini marghub fih, ihsan, aula, naflan, mustahsan, yang bandum sama. Makna sama apa? Lafaznya yang berbeda tetapi maksudnya sama dan satu maksud. Yang lafaz taraduf. Kemudian selanjutnya dalam bunuh sumal mandub imma aini atau kufai. Kemudian bermula mandub, kemudian bermula sunnah, kemudian bermula mandub. Itu adakala ain, adakala sunnah yang aini, sunnah yang tertain, sunnah yang tertentukan, dan ataupun adakala kifayah, sunnah untuk sekalian, sunnah untuk kufai. Kufai apa makna ni? Serombongan ataupun sejamaah. Sunnah untuk sejamaah, sunnah untuk serombongan, tidak para kufai. Wal aini, bagaimana yang dikatakan dengan sunnah ain? Ma tuwajjahu talbuhu ala muayyin ka iqra'is salami min wahidin. Semua barang yang dihadapkan orang, barang-barang tuwajjah yang dihadapkan akan tuntunannya barang di atas yang tertentukan, seperti membaca assalamualaikum, ucapan salam daripada satu orang, ucapan salam daripada orang yang satu ataupun daripada satu orang. Wal kufai, dan adakala sunnah kifayah. Di mana sunnah kifayah ma yutlabu husuluhu, suatu barang yang dituntutkan akan hasilnya barang. Ma yang dituntutkan akan hasilnya barang
min ghairi muayyin, daripada ketiadaan tertentukan. Mana contohnya? Sebagaimana membacakan assalamualaikum, ucapan salam daripada sebuah jamaah, daripada sebuah rombongan. Wa amaratus salam fahuwa wajibul aini. Adapun bermula menjawab salam, kalau di atas hukum pemberian salam. Sedangkan hukum jawab salam, fahuwa, maka bermula dianya hukum daripada jawaban salam itu wajib ain, wajib secara tertentu, wajib secara sendirian. Sebagaimana fahuwa ingkana, jika adalah balasan jawaban salam itu daripada surah yang pertama, daripada surah yang pertama, minal awal, daripada surah yang pertama. Ataupun jika adalah balasan ataupun wajib kifayah, hukum jawaban salam wajib kifayah. Jika ada ianya balasan salam itu daripada surah yang kedua. Kah mana? Kapah makna? Kapah makna dengar pencerahan je. Ternyata sunnahnya nak terbagi kepada dua. Sebagaimana yang kita dengarkan hukum fardu na dua. Fardu na fardu ain, dan ada kala fardu kifayah. Ada kala wajib ain dan ada kala wajib kifayah. Yang sama. Saban. Istilahnya sama. Kah? Dan ada kala sunnahnya terbagi kepada ain dan kifayah. Di mana surahnya? Na sunnah ain, na sunnah kifayah. Di mana surah sunnah ain? Sunnah ain letaknya kalau seandainya seseorang tersebut dia sendirian. Sebagai contoh, hukum terhadap seseorang yang datang sendiri ke rumah orang lain. Pajan sunnah untuk beri salam. Kapan disunahkan pemberian salam? Di saat kita berjumpa dengan orang lain ataupun di saat kita berpaling daripada orang lain. Menantai merumpok gap, disunahkan kita sesama Islam untuk ucap salam. Assalamualaikum. Yang kita ucapkan. Dan hukumnya sunnah apa? Sunnah ain jika kita sendirian. Jika tengah tidur. Masa anda tengah sabuh rombongan, sabuh lokal, ya kumunjung rumah kau, disunahkan untuk berikan salam. Yang sunnah yang tengah ucapkan merupakan sunnah kifayah. Maknanya apa? Dituntutkan kepada semuanya rombongan. Dikala dilakukan oleh salah seorang di antara rombongan, yang kalau terlepaskan kaglah sunnah untuk yang lain. Kamu kan? Tapi untuk jawaban salam hukumnya wajib. Bisalam hukumnya sunnah. Jawab salam hukumnya wajib. Wajib ain, tak ada kala wajib kifayah. Pak surah wajib ain. Wajib ain. Pak surah tanya jawab salam cuma satu orang tidur. Terus gak bertanya, kita satu orang, dia satu orang. Pemberi salam cuma satu orang, penjawab salam juga satu orang, tiga orang. Dan hukum pada pemberi sunnah ain, hukum pada orang jawab wajib aini. Kalau pada pemberian salam sebuah jamaah, itu dinamakan dengan sunnah kifayah hukum dia. Dan pada penjawab salam pun satu jamaah, yang hukum jawab salam adalah wajib kifayah. Tuntunannya tidak tertentukan, tapi dituntut untuk sekalian. Seandainya dikerjakan oleh salah seorang, maka akan terlepas untuk yang lainnya. Maka tuntunan daripada kifayahnya merupakan tuntutan untuk rombongan ataupun jamaah. Jawab salam dalam hati ke mana? Tidak diterima, tidak sah. Tidak sah jawab. Dan dikala tidak sah jawab, kita masih berdosa. Kita berdosa. Jangan kita katakan untuk menjawab dengan hati, memperlambat pun jawaban salam hukumnya dosa. Misalnya, jasa orang ucapkan salam di atas kita, hana tak jawab dia tak pupreh dia. Dikutika tak pupreh, nya dapat qada ni. Hana dapat ya ganto untuk ya jawab salam lain. Pam contoh tak ya gop ikut bilik tanya. Assalamualaikum tengku kan. Assalamualaikum. Benar ibu contoh. Assalamualaikum. Hana tak tahu, tak dengar. Pian nak tahu. Dah. Budoh kau ke berangkat ke dia. Nak wajib tanya ya ganto ya akhir maji. Waalaikumsalam. Hilang hukum, tidak ada qadanya. Bahkan hana qada, karena salam bukan ibadah berwaktu, maka hana qada. Kan
Maka kibanci otian salim yang dia ucapkan untuk menjawabnya luput hukum. Gada hukum untuk wajib tu'ud. Di ketika gada hukum untuk wajib tu'ud sama dengan kita orang tidak mengerjakan kewajiban. Tidak lagi hendak buat main je. Hendak tak kerjakan kewajiban. Maka hukumnya apa? Haram, dosa. Nampak? Menunda-nundakan jawab salim. Dan pula di antara lafaz-lafaz salim dengan jawaban salim tidak boleh diselangi oleh lafaz yang lain. Assalamualaikum Tengku. Tengku merupakan lafaz yang asing, lafaz yang ajnabi, menjadi sebagai pemisah di antara pemberian dengan jawaban. Tidak boleh diselangi di antara pemberian dengan jawaban. Bi salim dengan jawab salim menjadi diselangi oleh lafaz lain. Tapi harus lafaz yang pokok. Yang boleh ditambahkan yang lain, lafaz lain tabah wati tas'ud salim urang yang gaib. Pengiriman salam. Orang kirim salim katanya. Tengku, nak kirim salim don kepada fulan bin fulan yang di daerah Lamatu dengan lafaz Assalamualaikum. Yang contoh. Dengan lafaz Assalamualaikum. Kah? Yang wati gop ba salimnya ni tengku ke petro guna badai tanya. Tengku, nak orang kirim salim keron. Tengkunya. Tengku nak orang kirim salim keron. Dengan lafaz Assalamualaikum. Yang tanya orang jawab puno. Nah? Dia jawab puno, dia jawab alaika wa alaihis salam. Alaika wa alaihis salam. Di atas engkau kesejahteraan dan di atasnya kesejahteraan. Nampak kan? Yang jid diselangi li alaika. Pakan jid karena tak tambah alaika untuk tujuan pemberian kesejahteraan doa untuk orang yang tukang kirim puno. Pengiriman puno. Orang yang petruh salim. Kah? Sedangkan alaihi mempunyai dhamir yang gaib, yang kembali kepada orang yang jauh. Dan di atasnya kesejahteraan di atasmu alaika, dan di atasnya yang pengirim salam yang nadi jauh. Yang jid Islam. Sedangkan oleh lafaz lain hanjid. Dan untuk salam yang orang langsung berhadapan dengan tanya, hanjid tamah sama sekali tak pula lain. Alaika pula hanjid tamah. Dah nak perlu tamah alaika. Langsung dijawab dengan Waalaikumsalam. Kamu Waalaikumsalamnya yang betul mana? Baik, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mimnya dihidupkan. Bahkan tak hidupkan mim. Karena menyerta pegadah mimnya harkat yang nampak mim, nyo assalam hilang alif lam. Assalamu hilang alif lam. Dan bertemu dua sakin, tidak sah. Di ketika hilang alif lamnya, maka lafaz as-salaminan jid kepada lafaz yang nakirah. Yang bermaknainan kesejahteraan doa yang lain yang tidak setimpa dengan doa pemberi. Pemberi waktu kirim salim katanya, waktu gebi salim katanya, Assalamualaikum. Kesejahteraan, doa kesejahteraan di atas kamu di atas kalian, di atas engkau. Yang doa gop. Di ketika tertuut salimnya, Waalaikumsalam. Nyo alias menyehana tergunakan alif lam dan terhidupkan mim inan, maka terjadi pemberian ataupun balasan doa kesejahteraan menancit di atas gata, tapi tapi kesejahteraan yang lain yang hanya sama dengan doa rongkun. Kamu maka ni pelung kenan makna je karena gada alif lam. Mau tak ada alif lam pakai ni pelung kenan makna. Karena pakai karena ada makrifah. Kita gunakan alif lam. Pada Assalamualaikum pemberian kau ni pakai alif lam. Waktu kita jawab juga tak gunakan alif lam. Nakirah makrifah diulangkan dengan makrifah. Maka berfaedah kepada ainuh. Berfaedah kepada ainuh yang artinya ucapan salam, doa rahmat dengan doa rahmat pemberi, doa rahmat pemberi dengan doa rahmat penjawab itu sama, setimpa, sama. Tapi kalau tidak kita gunakan alif lamnya, kita jawab Waalaikumsalam, maka berakibat kepada pembalasan doa katanya kepada orang yang tidak setimpa, alias berbeza. Doa yang lain ini kita ucapkan. Yang efek di. Faham kan? Karena itu makrifah tak ulang dengan nakirah berfaedah kepada ghairu lain. Ataupun nakirah tak ulang dengan nakirah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Nya nakirah ulang nakirah. Nakirah ulang nakirah berfaedah kepada ghairuh pula. Pemberi mendoakan rahmat yang lain dan pembalasan rahmat pula rahmat yang lain. Kamu kan? Keempat, dalam penjawaban salam balasan salim jawab, yang pertama harus disegerakan dan yang kedua harus diangkatkan suara supaya lebih jelas, supaya lebih terang, supaya lebih didengar oleh kau. Kamu, dan memang undang-undang di dalam ucapan salam. Ucapan salam dengan jawaban salam harus suaranya dirafakkan. Apa maksud suara dirafakkan? Suara bermembet, suara berterangkat, berjelas, berterang. Supaya tegak mana? Ditupu tanya bisalam, ya jelas. Dikutikah nak jelas Nabi, nyugut hetaot. Watih hetaot dosa gap tu talah. Nilai, talah tayo orang bi. Watih Nabi mengongom. Assalamualaikum. Ada ke menang kan? Dia orang je, pergi dengar. Kau je santai macam fikir tak haji. Padahal salim Nabi. Nilai. Watih lagi kan dosa gap hanya itu salim tanya. Maka dalam pemberian berjelah Assalamualaikum bepah dan watih diteot pun berjelah Waalaikumsalam. Ya, hingga ketekedi nan tabuh turah. Ibang ketekedi turah. Seandainya drum bisalim tengku lamtring liu ka. Nabi salim. Nabi salim ngetegap bedah-dah nepluang juga deh. Nepluang ke deh. Assalamualaikum nak kena. Kagak dah rending Honda. Yalah, hai contoh nangan ni nampak pagar pintu rumah hidang. Dia lewat ikut rumah ni. Assalamualaikum nak kena. Dia lepas dia. Yang dikutika je tu salim. Tu dengar dia tanya. Ha? Yang dosa tadi. Dah? So dosa. Dah? Ha? Yang benar je kejadian. Jadi yang pertama, pegatlah cara inan. Gimana cara ni? Di ketika terjadi lagi yang orang yang menai pelung ju, dia harus pelung taat. Tapi orang nak jawab salim, yang pelung taat. Pelung kurang lari kecil. Waalaikumsalam. Yang pelung macut, kurang ambil tegat hajit. Pelung macut, betul dengar. Dia orang yang bi. Keempat, yang hana didengar dosa. Dua dosa kebut. Tanya yang hana tu dosa dan orang yang bi pun dosa. Dua dosa. Kerana disyaratkan pemberian salam berdidengar jelas dan li orang yang bi yang dengar salam dan orang yang jawab salam berdijawab dengan jelas dan berdidengar li orang yang bi salam. Bandua bersama-sama mendengarkan salam yang jelas. Pemberian ataupun balasan. Kamu kan? Apa? Tapi hanya diperhitungkan. Apinya dia tidak ada muktabar, tidak diperhitungkan dia. Kamu kan? Karena kamu tak pekah HP-nya tak perhitungkan. Nyo sungguh kalau akad lewat media sosial sah. Pegat akad nikah contoh. Wali di Malaysia, lintui no di Aceh misalnya. Pegatlah video call akad nikah. Karena suami no di Aceh dan ayah dara baru di Malaysia, pegatlah akad nikah dengan lewat media sosial. Yang nyatanya pakan hasah. Pakan hasah. Karena tidak muktamad. Makna tidak muktamad, tidak dipegangkan itu asli. Tidak dapat dipegangkan dengan sebenar-benarnya. Keempat, walaupun ya fesi lah jelah. Kau tidak fesi jelah di urang ji. Walaupun lagi kan. Tapi dalam agama itu tidak menghitungkannya. Dan bukti yang lain loh, bukti yang lain. Medianya hendak dijadikan sebagai dalil dan sebagai bukti. Dia dapat buat media sebagai bukti. Contohnya orang Madinah terekam tak putunjuk dia berhakim. Yang hana kenang orang yang tak pudah rekaman. Hanya gerok, hanya gerajam, hanya gejilit. Maka hanya gejilit karena media yang tak punya rekaman yang tidak menjadi sebagai saksi. Yang jika kepada saksi benar dua orang kan. Benar putro. Putro. Mata yang tiro rakalan. Dia tegeri tahai kan. Kakarulang. Nilai. Rekam Yunan terekam. Terekam tak tengok dia hakim. Yang hana kenang. Yang orang Madinah yang kenang tanya. Kira tanya orang tuduh. Bahkan tidak cukup saksi. Saksinya tidak boleh dengan media, tidak boleh dengan HP karena tidak dapat dipegang. Dia dapat diperpegangkan dengan kokoh. Ya, mana? Kamu kan? Nampak kejadian ni. Dia selangi apa? Yang dapat menyebabkan salim tanya luput. Luput nanti tidak wajib lagi dijawab. Dosa tanya.
Dosa. Dosa orang yang berselangi. Berarti yang biasa salim dosa. Karena di antara pemberian dengan jawaban Assalamualaikum langsung harus direspon, ditanggapi, disambung langsung. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan bunuh salim hendak qada. Jika hendak qada gada hukum. Luput untuk mengqadanya. Jika luput untuk mengqadanya, dia mendapatkan dosa karena tidak bisa diqada lagi. Nampak qada ni. Keempat kan, yang undang-undang di dalam pemberian salam dengan jawaban salam. Maka hukum B pakai sunnah dan hukum jawab pakai wajib. Boleh? Pakan Zulhadi Sabang, hukum B salam sunnah, hukum jawab salam wajib, hukum haram. Anjir ada apa? Iban. Ban hukum haram. Pakan B sunnah dan pakan jawab daripada salam wajib. Ya, salamnya doa jadi. Pagi. Begitulah kesimpulan daripada hukum pemberian salam. Pemberian salamnya hukumnya adalah sunnah. Setiap yang bertemu dengan gob, ataupun setiap yang berpaling daripada gob, perjumpaan ataupun perpisahannya sunnah untuk tabikan salim. Sunnah ucapkan salim. Sedangkan untuk penjawab hukumnya wajib menjawab. Bahkan wajib karena salim merupakan doa. Setiap doa yang mereka doakan atau tanya wajib untuk balah. Maka wajib balah salim, wajib balah doa. Karena agak kayak berdoa tu tak, dia tanya tengkunya pak kesejahteraan ya tertomba, doa sejahtera tertomba, yang wajib untuk balah doa kau. Doa keamanan, doa kesejahteraan, doa rahmat, dia tak doa terkandung dalam salim. Maka dianjurkan untuk setiap bertemu dengan sesama Islam untuk memberikan salam. Yang tidak boleh mengucapkan salim berarti orang fasik. Nya hanya sunnah, fasik. Orang fasik orang yang berdosa, orang yang selalu dalam keadaan dosa besar dan dosa kecil. Dan orang yang mubtadi', orang yang ahli bid'ah, orang yang selalu membid'ahkan hukum. Bid'ahnya jih bid'ahnya bid'ah. Dan selalu dalam keadaan perkara yang baru yang menyalahi daripada agama, but yang baru yang bertentangan dengan syariat. Yang pebut, yang ahli bid'ah. Walaupun kerana mit yang mumayyiz, sunnah untuk Nabi salim. Mit yang mumayyiz. Walaupun tadhan litanya, almitnya terkedi Nabi salim, hai jawab je. Anak mayat mentah, anak mayat ke mayat pi. Di Nabi salim tak hai tahu je walaupun tadhan menan, yang tetap sunnah untuk tak berikan salam di atas dia. Allah a'lam bissawab. Laihi marji'ul ma'ab.